Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Teknik, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Hafiz Abu Ridho, yang kedua Wahyu Sailama, yang ketiga Rahmat Hidayat Katili. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama bab 7 dengan materi pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Berikutnya bab 8 dengan materi depresiasi. Lanjut pada bab 7 yaitu pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Pertama, pendahuluan. Pada bab terdahulu telah dipelajari sekilas konsep risiko dan ketidakpastian. Ini dengan mengikutkan analisis sensitivitas pada proses pengambilan keputusan. Pada bab ini, konsep risiko dan ketidakpastian akan dibahas secara lebih mendalam dengan mengetahui metode-metode pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alternatif pada kondisi di mana risiko dan ketidakpastian dipertimbangkan. Uraikan akan diawali dengan perbedaan konsep risiko dan ketidakpastian dalam investasi, kemudian disusul dengan metode-metode pengambilan keputusan dengan kondisi di mana risiko dipertimbangkan. Pendekatan pengambilan keputusan bisa dengan mengukur nilai ekspektasinya, baik melalui perhitungan analisis maupun simulasi. Yang kedua, konsep risiko dan ketidakpastian. Perbedaan utama antara risiko dan ketidakpastian terletak pada banyaknya sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Pada suatu alternatif investasi, misalnya seorang pengambil keputusan mungkin yakni bahwa profit yang akan diperolehnya bisa dinyatakan dengan distribusi normal dengan rata-rata 100 juta dan standar deviasi 12 juta. Umur proyeknya mungkin bisa diestimasikan 4 tahun dengan probabilitas 0,5 dan 6 tahun dengan probabilitas 0,4, 5 tahun dengan probabilitas 0,5 dan 6 tahun. Istilah risiko digunakan untuk menggambarkan situasi pengambilan keputusan di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan pasti, tetapi masih bisa digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas. Sebaiknya pengambilan keputusan dikatakan menghadapi ketidakpastian apabila tingkat pengetahuan atau informasi tentang situasi masa kedepannya rendah sekali sehingga unsur di atas tidak bisa dinyatakan dengan suatu distributif probabilitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang memperhatikan risiko. Salah satu kriteria yang populer dalam pengambilan keputusan risiko adalah nilai ekspektasi atau expected value. Pada dasarnya, nilai ekspektasi mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Walaupun asumsi di atas hampir tidak pernah dipenuhi oleh suatu alternatif investasi, kenyataan bahwa perusahaan biasanya hidup dalam jangka panjang dan selalu membuka investasi baru menyebabkan nilai ekspektasi menjadi layak dipakai ukuran dalam pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan jangka panjang perusahaan bisa dinyatakan dengan beberapa cara, antara lain memaksimumkan nilai ekspektasi ongkos secara selintas. Nilai ekspektasi yang digunakan sebagai ukuran tunggal belum mencerminkan pertimbangan risiko yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, analisis sering mengakomodasikan besarnya risiko dalam ukuran-ukuran lain seperti variasi, range, dan koefisien variasi yang secara umum dianggap sebagai penyebaran profit atau ongkos yang ditanggung. Adapun contoh soal,
Perusahaan ABC sedang mempertimbangkan 3 alternatif alat pendingin ruang tentang menyimpan bahan baku yang tidak resisten terhadap suhu tinggi. Pada tabel 7.2 ditunjukkan data ongkos investasi masing-masing alternatif serta probabilitas kerusakannya. Apabila terjadi kerusakan, maka diestimasikan akan berakibat pada kerugian yang disebut ongkos kerusakan sebesar 5 juta dengan probabilitas 0,4 dan 11 juta dengan probabilitas 0,6. Di sini diasumsikan bahwa probabilitas terjadi kerusakan tidak tergantung pada suatu kerusakan terjadi pada 1 tahun atau tidak. Ongkos-ongkos tahunan untuk masing-masing alternatif diperkirakan sebesar 20% dari ongkos-ongkos awalnya. Alternatif manakah yang seharusnya dipilih apabila yang diinginkan adalah ongkos tahunan minimal? Tabel 7.2 untuk data contoh 7.2. Bisa diperhatikan ada 3 alternatif dan ongkos serta probabilitas terjadinya kerusakan pada tahun tertentu. Pada tabel 7.3 perhitungan ongkos-ongkos tahunan untuk contoh 7.2. Pada tabel ini bisa dilihat juga ada alternatif ongkos operasional tahunan, ekspektasi ongkos kerusakan tahunan, serta ekspektasi ongkos total tahunan. Solusi pada contoh soal tadi yaitu ekspektasi ongkos kerusakan bila kerusakan terjadi adalah yaitu ongkos kerusakan sama dengan 0,4 dikali 5 juta ditambah 0,6 dikali 11 juta sama dengan 8,6 juta. Probabilitas kerusakan pada tahun tertentu dari alternatif A adalah 0,12 sehingga ekspektasi ongkos kerusakan per tahun adalah 8,6 juta dikali 0,12 menghasilkan 1,32 juta. Sedangkan ongkos operasional dari alternatif A tiap tahun adalah 4,5 juta dikali 0,2 menghasilkan 0,9 juta. Dengan demikian, maka ongkos total tiap tahun untuk alternatif A adalah 1,32 juta ditambah 0,9 juta sama dengan 1,932 juta. Selengkapnya perhitungan untuk ketiga alternatif diperlihatkan pada tabel 7.3 dengan melihat hasil pada tabel 7.3 maka dapat disimpulkan bahwa alternatif B yang terbaik karena memberikan total tahunan yang terkecil. Yang kedua, representasi variabel investasi dengan distribusi beta. Untuk mendapatkan nilai rata-rata atau nilai harapan maupun varian dari distribusi beta, maka sifat-sifat distribusi beta dapat digunakan. Distribusi beta misalnya condong ke kiri atau ke kanan, tergantung pada besarnya nilai-nilai parameternya. Untuk menghitung estimasi rata-rata maupun varian, kita perlu mengidentifikasikan terlebih dahulu nilai batas bawah yang disebut dengan estimasi pesimis, nilai modus atau estimasi yang paling mungkin terjadi, dan nilai batas atas yang disebut estimasi optimis. Adapun contoh soalnya, misalkan PT ABC sedang mempertimbangkan sebuah proposal investasi, data-data perkiraan aliran kas dan umur investasi pada tabel 7.5 estimasi parameter untuk proposal. Bisa dilihat pada tabel berikut ini ada parameter estimasi optimis dilambangkan dengan O, estimasi modus dilambangkan dengan M, serta estimasi pesimis dilambangkan dengan P. Kemudian diminta hitunglah nilai harapan dari ongkos awal, pendapatan per tahun, dan nilai sisa. Yang kedua, nilai harapan dari umur investasi,
Yang ketiga, dilamar perusahaan adalah 15%, apakah investasi itu layak dilakukan? Solusi yang A, ongkos awal sama dengan P ditambah 4M ditambah O dibagi 6 sama dengan 75 juta ditambah 4 dikali 80 juta ditambah 100 juta dibagi 6 mendapatkan 82,5 juta. Yang kedua, pendapatan per tahun 20 juta ditambah 4 dikali 15 juta ditambah 12 juta dibagi 6 menghasilkan 15,33 juta. Yang berikutnya nilai sisa 27 juta ditambah 4 dikali 4 juta ditambah 1 juta dibagi 6 menghasilkan 4 juta. Yang berikutnya B, umur investasi 10 ditambah 4 dikali 8 ditambah 1 dibagi 6 menghasilkan 8 tahun. Dengan ini nilai ekspektasi ROR dari investasi tersebut dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat dengan mencoba I sama dengan 15% diperoleh NPW sama dengan minus 12,395 juta, dan dengan melakukan interpolasi bila diketahui bahwa ROR yang diharapkan bisa dihasilkan kurang lebih 10,4% karena yang dihasilkan lebih rendah dari MAR, maka usulan investasi tidak layak dilaksanakan. Yang ketiga, representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memang banyak sekali realita di dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Ciri distribusi normal yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusinya yang simetris dan menyerupai lonceng dengan garis tengah terletak pada nilai rata-ratanya. Parameter berkaitan dengan distribusi normal dan penting perannya dalam analisis risiko adalah nilai rata-rata atau mean dan standar deviasinya. Pada analisis investasi, bukan hanya ukuran nilai ekspektasi yang perlu dilihat, namun juga distribusi penyebarannya yang pada distribusi normal bisa kita lihat dari standar deviasinya. Risiko investasi akan lebih besar kalau kita memiliki standar deviasi yang lebih besar untuk nilai-nilai variabel investasi seperti investasi, umur, NPF, dan lain-lain. Adapun contoh soal, misalkan ada sebuah proposal investasi dengan estimasi aliran kas neto mengikuti distribusi probabilitas diskrit seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.6. Tentukan nilai ekspektasi, standar deviasi, dan koefisien variasi dari kedua proposal. Dengan hasil perhitungan tersebut, tentukan proposal sebaiknya dipilih 90, 110, 130, 150, 170, 190, dan 210. Proposal A, proposal B, probabilitas terjadinya. Berikut tabel 7.6 data distribusi probabilitas untuk contoh 7.5. Bisa dilihat untuk proposal A ada probabilitas dan aliran kas neto. Begitupun untuk proposal B ada probabilitas dan aliran kas neto. Bisa dilihat. Lanjut untuk solusi. Ekspektasi aliran kas neto dari proposal A adalah aliran kas neto bisa dilihat dari tabel tadi, nilai tadi dimasukkan dan menghasilkan 40 juta. Dan untuk proposal B, aliran kas neto bisa dilihat juga menghasilkan 40 juta. Kemudian untuk standar deviasi proposal A bisa dilihat menghasilkan 11,402 juta. Kemudian untuk standar deviasi proposal B bisa dilihat juga menghasilkan 5,4
5,477 juta. Kemudian koefisien dari variasi proposal A sama dengan CA sama dengan standar deviasi A dibagi rata-rata A sama dengan 11,402 juta dibagi 40 juta menghasilkan 0,285. Untuk proposal B di CB sama dengan standar deviasi B dibagi rata-rata B yaitu 5,377 juta dibagi 40 juta sama dengan 0,137. Dengan melihat bahwa koefisien variasi A lebih besar dari koefisien variasi B, maka risiko lebih besar pada alternatif A sehingga yang dipilih alternatif B. Kemudian keempat, pendekatan simulasi untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Kompleksitas pada pengukuran performansi ekonomi akan muncul dari interaksi variabel seperti umur proyek, tingkat suku bunga, aliran kas, dan sebagainya. Masing-masing variabel tersebut mungkin berdistribusi tertentu yang sulit diakomodasikan bila perhitungkan dengan analisis. Sebagai contoh, bila sebuah usulan investasi diketahui memiliki data berikut. Contoh, investasi awal 500 juta, pendapatan bersih per tahun berdistribusikan normal dengan rata-rata 72 juta dan standar deviasi 25 juta. Umur investasi berdistribusikan uniform discrete antara 5 sampai 10 tahun. Tingkat suku bunga berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 12% dan standar deviasi 1,5%. Maka akan sangat sulit melakukan nilai ekspektasi net present value dari usulan investasi di atas. Cara yang paling mungkin untuk mengakomodasikan informasi di atas adalah simulasi yang sering disebut juga sebagai pendekatan Monte Carlo. Simulasinya biasa dimulai dengan pengumpulan data-data yang akan dipertimbangkan seperti besarnya investasi awal, pendapatan tahunan, pengeluaran tahunan, nilai sisa, umur proyek, dan tingkat tertentu. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Situasi pengambilan keputusan dikatakan sangat tidak pasti apabila nilai-nilai yang mungkin terjadi diketahui, namun probabilitasnya terjadinya masing-masing. Nilai tersebut sama sekali tidak diketahui, bahkan pendekatan kasar pun sulit diperoleh. Untuk mengambil keputusan untuk situasi yang seperti ini, ada beberapa kriteria atau metode yang bisa dipakai untuk memiliki alternatif investasi yang lebih sesuai atau lebih menguntungkan dengan kriteria tersebut. Beberapa dari metode ini dijelaskan berikut ini. Adapun beberapa contohnya yaitu kriteria maksimum dan minimax. Kriteria maksimum maupun minimax didasarkan pada suatu tinjauan yang konservatif, pesimistis, sehingga kriteria ini cocok digunakan oleh orang-orang yang biasanya menghindari risiko atau pada saat situasi pengambilan keputusan tidak menjanjikan hasil yang tidak optimis. Pada kriteria maksimum, pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang memberikan nilai minimum atau terjelek yang paling besar. Dengan kata lain, kita menghitung terlebih dahulu nilai terjelek dari masing-masing alternatif dan selanjutnya kita memilih alternatif yang nilai terjeleknya paling besar atau paling baik. Sedangkan pada kriteria minimax, kita memilih alternatif memberikan ongkos kesempatan maksimum yang terkecil. Yang kedua yaitu kriteria maksimal. Kriteria ini memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan kedua kriteria di atas, maksimum dan minimax.
kriteria Maximus berdasarkan pada pandangan yang optimis, di mana pengambil keputusan akan memilih alternatif menjanjikan perolehan keuntungan maksimum yang paling besar. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa di sini pengambilan keputusan akan mencatat keuntungan maksimum dari tiap-tiap alternatif. Kemudian alternatif keuntungannya paling besar akan dipilih. Yang ketiga, kriteria Laplace. Kriteria ini biasanya dipakai bila mengambil keputusan tidak mengetahui sama sekali probabilitas terjadinya nilai-nilai yang mungkin, sehingga ia akan mengasumsikan bahwa semua nilai itu bisa terjadi dengan probabilitas yang sama. Dengan situasi ini, maka pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang memiliki rata yang besar dari nilai-nilai yang mungkin terjadi. Yang keempat, kriteria Worst. Kriteria ini dipakai bila pengambilan keputusan merasa bahwa situasi pengambilan keputusan tidak memberikan optimis maupun pesimis yang ekstrim. Tingkat optimis dalam kriteria ini dapat diwujudkan dengan memberikan bobot yang besarnya antara 0 sampai 1. Nilai 0 akan dipakai bila pengambil keputusan sangat pesimis, seperti halnya kriteria maksimum, dan nilai 1 akan digunakan bila pengambil keputusan optimis, seperti halnya kriteria Maximus. Setelah memilih suatu nilai, selanjutnya harus dihitung nilai ekspektasi masing-masing kriteria dengan rumus X sama dengan A nilai optimis ditambah 1 dikurang A nilai pesimis. Salah satu kelemahan kriteria Hurwitz adalah kesulitannya dalam menentukan A. Sekian dari saya bab 7, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wahyu Sailam. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu bab 8, depresiasi. 1. Pendahuluan. Depresiasi dan pajak adalah dua faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam studi ekonomi teknik. Walaupun depresiasi tidak berupa aliran kas, namun besar dan waktunya akan mempengaruhi pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pajak adalah aliran kas. Oleh karenanya, pajak harus dipertimbangkan seperti halnya ongkos peralatan, bahan energi, tenaga kerja, dan sebagainya. Pengetahuan yang baik tentang depresiasi dan sistem pajak akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Depresiasi pada dasarnya adalah penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian. Depresiasi pada suatu properti atau aset biasanya disebabkan karena satu atau lebih faktor-faktor berikut. 1. Kerusakan fisik akibat pemakaian dari alat atau properti tersebut. 2. Kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. 3. Penurunan kebutuhan produksi atau jasa. 4. Properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi. 5. Penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai. Besarnya depresiasi tahunan yang dikenakan pada suatu properti akan tergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Ongkos investasi dari properti tersebut. 2. Tanggal pemakaian awal. 3. Estimasi masa pakainya. 4. Nilai sisa yang ditetapkan. 5. Metode depresiasi yang digunakan. Besarnya depresiasi biasanya diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa menekan jumlah pajak yang harus dibayar karena pertimbangan nilai waktu dari uang. Biasanya depresiasi akan dikenakan lebih besar pada tahun awal dari pemakaian suatu properti dan akan semakin menurun pada tahun berikutnya.
Tidak semua jenis properti atau aset bisa didepresiasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu aset atau properti bisa didepresiasi, antara lain: 1. Harus digunakan untuk keperluan bisnis atau untuk memperoleh penghasilan. 2. Umur ekonomisnya bisa dihitung. 3. Umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. 4. Harus merupakan suatu yang digunakan. Sesuatu yang menjadi usang atau sesuatu yang nilainya menurun karena sebab-sebab ilmiah, aset atau properti yang didepresiasi bisa berwujud atau tidak berwujud. Properti yang berwujud bisa dilihat dan diraba. Properti yang tidak berwujud tidak bisa dilihat atau diraba, seperti hak cipta atau paten. 2. Akuntansi depresiasi. Dengan bahasa yang lebih spesifik, depresiasi bisa dikatakan sebagai beban tahunan yang ditujukan untuk menutup nilai investasi awal dikurangi nilai sisa selama masa pakai ekonomis dari aset atau properti yang didepresiasi. Jadi, depresiasi sebetulnya adalah pengeluaran bukan tunai yang mempengaruhi aliran kas melalui pajak pendapatan. Akuntansi depresiasi adalah mengalokasikan nilai terdepresiasi dari suatu aset selama umur depresiasinya. Akuntansi depresiasi akan memberikan 1. Pengambilan modal yang telah diinvestasikan pada properti. 2. Estimasi nilai atau jual dari aset yang didepresiasi. Dan 3. Depresiasi maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang pajak. Karena tujuan 2 dan 3 bisa mengakibatkan angka depresiasi yang sangat berbeda, maka biasanya perusahaan membuat 2 buah laporan keuangan yang didasarkan pada 2 metode depresiasi akuntansi. Bahkan ada perusahaan yang membuat 3 jenis laporan keuangan yang masing-masing ditunjukkan tujuan pajak untuk keperluan internal dan untuk pihak pemegang saham. Besarnya nilai depresiasi dalam 1 tahun, buku biasanya tercantum dalam neraca pada bagian aktivitas sebelah kiri. Nilainya dibuat dalam tanda negatif di bawah jumlah aktivitas tetap, sehingga secara langsung atau mengurangi nilai total dari aktiva tetap. Dengan demikian, maka depresiasi termasuk dalam pengeluaran sebelum pajak atau tax deductible expense. 3. Dasar perhitungan depresiasi. Nilai awal atau yang sering juga disebut dasar depresiasi atau depreciation base adalah harga awal dari suatu properti atau aset yang terdiri dari harga beli, ongkos pengiriman, ongkos instalasi, dan ongkos-ongkos lain yang terjadi pada saat menyiapkan aset atau properti tersebut sehingga dipakai. Nilai sisa adalah nilai perkiraan suatu aset pada akhir umur depresiasinya. Nilai sisa biasanya merupakan pengeluaran dari nilai jual suatu aset tersebut dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan atau memindahkan aset tersebut. Dari sini dapat dinyatakan nilai sisa sama dengan nilai jual terus ongkos pemindahan. Nilai buku suatu aset pada suatu saat adalah nilai investasi setelah dikurangi dengan total nilai depresiasi sampai saat itu. Karena biasanya depresiasi dibebankan tiap tahun, maka nilai buku dihitung pada akhir tahun sesuai dengan konvensi akhir periode yang telah dijelaskan pada bab 2. Sedangkan nilai jual suatu aset mengacu pada jumlah uang yang bisa diperoleh bila aset tersebut dijual di pasar bebas. Hampir selalu bisa dipastikan nilai buku suatu aset tidak sama dengan nilai jualnya. Bahkan, bangunan-bangunan komersial atau tanah harga jualnya selalu naik manakala nilai bukunya akan turun karena depresiasi. Nilai jual suatu aset lebih penting dipertimbangkan apabila kita melakukan studi ekonomi teknik untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan alternatif investasi. 4. Metode depresiasi. Banyak metode yang dipakai untuk menentukan beban depresiasi tahunan dari suatu aset. Di antara metode-metode tersebut yang sering dipakai adalah 1.
metode garis lurus atau straight line atau SL. 2. Metode jumlah digit tahun atau sum of year digit atau SOYD. 3. Metode keseimbangan menurun atau declining balance atau DB. 4. Metode dana sinking atau sinking fund atau SP. 5. Metode unit produksi atau production unit atau UP. 5. Metode garis lurus atau SL. Metode depresiasi garis lurus didasarkan atau asumsi bahwa berkurangannya nilai suatu aset secara linear atau proporsional terhadap waktu atau umur dari aset tersebut. Metode ini cukup banyak dipakai karena perhitungannya memang cukup sederhana. Besarnya depresiasi tiap tahun dengan metode SL dihitung berdasarkan DT sama dengan P kurang S bahagi N, di mana DT besarnya depresiasi pada tahun ke-T, P ongkos awal dari aset yang bersangkutan, S nilai sisa dari aset tersebut, dan N masa pakai atau umur dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun. Karena aset depresiasi dinyatakan jumlah yang sama tiap tahun, maka aset tersebut dikurangi dengan besarnya depresiasi tahunan dikalikan T. Atau contoh soalnya, misalkan sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta dan biaya pengiriman dan uji coba besarnya adalah 1 juta, masa pakai ekonomis dari alat ini adalah 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa sebesar 3 juta. Gunakanlah metode depresiasi garis lurus untuk menghitung. A. Nilai awal dari alat tersebut. B. Besarnya depresiasi tiap tahun. C. Nilai buku alat tulis alat tersebut pada akhir tahun kedua dan akhir tahun kelima. D. Buat tabel jadwal depresiasi dan nilai buku selama masa pakainya. E. Plot nilai terhadap umur dari alat tersebut. Solusi: A. Nilai awal dari alat tersebut adalah harga ditambah biaya pengiriman dan uji cobanya, yaitu P sama dengan 38 juta ditambah 1 juta dan hasilnya 39 juta. B. Besarnya depresiasi tiap tahun. DT sama dengan P kurang S dibagi N sama dengan 39 juta kurang 3 juta dibagi 6 dan hasilnya 6 juta. C. Nilai buku pada akhir tahun kedua. BVT sama dengan P kurang TDT. BV2 sama dengan 39 juta dikurang 2 kali 60 juta dan hasilnya 27 juta. Dan pada akhir tahun kelima, BV5 39 juta dikurang 5 kali 6 juta dan hasilnya 9 juta. Tabel D. Tabel jadwal depresiasi terlihat pada tabel 8.1. Dan kita bisa lihat tabel 8.1, tabel untuk contoh 8.1 yang isinya ada akhir tahun, depresiasi tahun, akhir tahun, dan nilai buku. Kemudian BVT sama dengan P kurang TDT sama dengan P dalam kurung P kurang S bahagi N sama dengan T. Tingkat depresiasi atau rate of depreciation D adalah bagian dari P kurang S yang didepresiasi tiap tahun untuk metode SL. Tingkat depresiasi adalah D sama dengan 1/N. Yang keenam, metode jumlah digit tahunan atau bisa disingkat dengan SOYD. SOYD adalah salah satu metode yang dirancang untuk membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya.
Ini berarti metode SOYD membebankan depresiasi yang lebih cepat dari metode SL. Depresiasi yang dipercepat ini erat kaitannya dengan perhitungan pajak pendapatan. Suatu perusahaan mungkin menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi asetnya, sehingga beban ini akan terdistribusi secara merata pada harga pokok produksi produk-produk yang dihasilkannya. Dengan demikian, maka harga jual dari produk-produk perusahaan tersebut relatif tetap. Di sisi lain, perusahaan mungkin menggunakan metode depresiasi yang dipercepat seperti SOYD atau metode jumlah digit tahunan sebagai dasar perhitungan pajak pendapatan. Cara perhitungan depresiasi dengan metode SOYD dimulai dengan jumlah digit tahun dari 1 sampai N. Angka yang diperoleh dinamakan jumlah digit tahun atau SOYD. Besaran depresiasi tiap tahun diperoleh dengan mengalihkan ongkos awal dikurangi nilai sisa atau P kurang S dari aset tersebut dengan rasio antara jumlah tahun sisa umur aset terhadap nilai SOYD. Secara matematis, besaran depresiasi tiap tahun dapat ditulis dengan DT sama dengan sisa umur aset atau ongkos awal nilai sisa dibagi SOYD sama dengan N per T tambah 1 dibagi SOYD dikali P kurang S, dikali T tambah 1, 2 dan seterusnya, dimana DT adalah beban depresiasi pada tahun TT. SOYD itu jumlah digit tahunan dari 1 sampai N. Besaran SOYD dari suatu aset yang umurnya N tahun adalah SOYD sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya dikali N kurang 1 tambah N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Ketujuh, metode keseimbangan menurun atau biasa disingkat dengan DB. Seperti halnya metode jumlah digit tahun, metode keseimbangan menurun juga menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Metode ini bisa dipakai bila umur aset lebih dari 3 tahun. Besaran depresiasi pada tahun tertentu dihitung dengan mengalihkan suatu persentase tetap dari nilai buka aset tersebut pada akhir tahun sebelumnya. Dengan demikian, bahwa besaran beban depresiasi pada tahun TT adalah DT sama dengan D kali BPT kurang 1, di mana D sama dengan tingkat depresiasi yang ditetapkan dan BPT kurang 1 adalah nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya atau biasa disebut dengan T kurang 1. Nilai buku pada akhir tahun ke T akan menjadi rumusnya yaitu BPT sama dengan BPT kurang 1 kurang DT. Dengan mensubstitusikan persamaan 8.9 ke persamaan 8.10, maka akan diperoleh dengan rumus BPT sama dengan BPT kurang 1 kurang DBPT kurang 1, dan akan mendapatkan hasil BPT kurang 1 dikali 1 kali 1 dikurang D. Dengan rumus rekursif 8.11, besarnya beban depresiasi pada tahun TT juga bisa dinyatakan dengan DT sama dengan D dikali 1 dikurang D dikali T min 1 P. Demikian pula nilai buku pada akhir tahun PT bisa diekspresikan dengan DT sama dengan D dikali 1 minus D dikali P. Selama BPT lebih besar atau sama dengan nilai sisa atau dengan rumus itu S yang telah ditetapkan, berikut contoh soal.
8.3. Selesaikan kembali contoh 8.1 dengan metode DDB. Solusi: dengan menggunakan DDB, maka tingkat depresiasi yang dipakai adalah 200% dan tingkat depresiasi dengan garis lurus. Metode garis lurus pada soal tersebut menggunakan tingkat depresiasi 1/n sama dengan 1/6. Dengan demikian, maka tingkat depresiasi yang digunakan pada metode DDB di sini adalah 1/3. Depresiasi pada tahun pertama didapat dari rumus, yaitu DT sama dengan D dikali dV 0 dan akan mendapatkan hasil sama dengan D dikali P sama dengan 1/3 dikali 39 juta dan hasilnya yaitu Rp 13 juta. Nilai buku pada akhir tahun pertama yaitu dV1 sama dengan dV0 dikurang D1 sama dengan P dikurang D1 sama dengan 39 juta dikurang 13 juta dan akan mendapatkan hasilnya yaitu Rp 26 juta. Yang ke-8, metode depresiasi sinking fund atau bisa disingkat dengan SF. Asumsi dasar yang digunakan pada metode depresiasi sinking fund adalah bahwa penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Peningkatan ini diakibatkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang, sehingga besarnya depresiasi akan meningkat seirama dengan tingkat bunga yang berlaku. Dengan kata lain, besarnya depresiasi akan lebih kecil pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Dengan sifat yang demikian, maka pemakaian metode depresiasi sinking fund tidak akan menguntungkan bila ditinjau dari sudut pajak yang harus ditanggung perusahaan. Alasan inilah yang menyebabkan metode depresiasi ini jarang dipakai. Besaran nilai patokan depresiasi tiap tahun dihitung dari konversi nilai yang akan didepresiasi atau P/S selama N periode ke nilai seragam tahunan dengan bunga sebesar I% atau dengan rumus A sama dengan P kurang S dikali A per F, I%, N. Dengan demikian, maka besarnya depresiasi pada tahun ke-T adalah jumlah dari nilai patokan depresiasi atau A dengan bunga yang dihasilkannya. Jadi, depresiasi pada tahun pertama adalah A, pada tahun kedua adalah A dikali 1 plus I, dan pada tahun ke-T adalah A dikali 1 plus I dikali T kurang 1 atau sama dengan A dikali F per P, I%, T kurang 1. Dari sini bisa dihitung besar depresiasi pada tahun ke-T adalah DT sama dengan P kurang S dikali A per F, I%, T kurang 1. Besar beban depresiasi ini juga bisa dinyatakan dengan selisih nilai buku pada satu tahun atau T dengan nilai buku pada tahun sebelumnya atau bisa disebut dengan T kurang 1. Dengan pernyataan lain yaitu DT sama dengan BVT kurang 1 kurang BVT, di mana nilai buku pada periode T adalah nilai awal aset tersebut setelah dikurangi akumulasi nilai patokan depresiasi maupun bunga yang terjadi sampai saat itu. Atau dapat juga dirumuskan dengan DVT sama dengan P kurang A dikali F per A, I%, T. Atau BVT sama dengan P kurang kali P kurang S kali A per F, I%, N dikali F per A, I%, T. Contoh soal 8.4. Kembalilah pada contoh 8.1. Hitunglah depresiasi yang terjadi serta nilai bukunya selama periode depresiasi dengan mengasumsikan MAR
sebesar 12% dengan metode depresiasi simpan. Solusinya yaitu besarnya depresiasi tiap tahun bisa dihitung dengan terlebih dahulu mencari nilai depresiasi dasarnya, yaitu dengan rumus A sama dengan P kurang S dikali A per F, I persen, N sama dengan 39 juta dikurang 3 juta dikali A per F, 12%, N sama dengan 36 juta dikali 0,1,2 sama dengan 4,436 juta. Besarnya depresiasi pada tahun pertama adalah sama dengan nilai depresiasi dasar, yaitu Rp 4,436 juta, atau bisa juga langsung dihitung dengan rumus 8.17 sebagai berikut. D1 sama dengan P kurang S dikali A per F, I persen, N dikali F per P, I persen, T kurang 1 sama dengan 36 juta dikali A per F, 12%, 6 dikali F per P, 12%, 0 sama dengan 36 juta dikali 0,1 dikali 1 sama dengan Rp 4,436 juta. Nilai buku pada akhir tahun pertama adalah nilai awal dikurangi besarnya depresiasi pada tahun pertama, yaitu 39 juta dikurang 4,436 juta sama dengan 34,564 juta, atau bisa juga langsung dihitung dengan rumus 8.19 atau 8.30 seperti berikut. DPT sama dengan P kurang A dikali A per F, I persen, N sama dengan 39 juta dikurang 4,436 juta dikali F per A, 12%, 1 sama dengan 39 juta dikurang 4,436 juta dikali 1, hasilnya yaitu Rp 34,564 juta. Selanjutnya hasil-hasil perhitungan selengkapnya dari besar depresiasi dan nilai buku setiap tahun sampai akhir periode depresiasi terlihat pada tabel berikut. Adapun tabelnya bisa dilihat dengan seksama. 9. Penggantian metode depresiasi. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa laju depresiasi akan mempengaruhi besarnya nilai present worth dari pajak harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk tujuan memperkecil nilai present worth dari pajak yang akan dikenakan pada perusahaan, metode depresiasi yang lajunya lebih tinggi pada tahun-tahun awal lebih menguntungkan. Dengan demikian, maka metode DB atau SOYD lebih disukai dibandingkan metode SL atau SF. Seringkali untuk mempercepat laju depresiasi, perusahaan melakukan penggantian dari satu metode depresiasi ke model yang lainnya selama periode depresiasi suatu aset. Biasanya penggantian ini dilakukan dari metode DB ke metode SL. Jadi, pada beberapa tahun awal periode depresiasi, perusahaan menggunakan metode DB dan pada tahun-tahun terakhir diganti dengan metode SL. Penentuan kapan metode ini harus diganti mestinya dibutuhkan melalui perhitungan agar nilai present worth dari pajak yang dibayar perusahaan menjadi minimum. Ada beberapa aturan umum yang harus diikuti perusahaan ingin melakukan penggantian model depresiasi, antara lain 1. Penggantian diperbolehkan pada tahun PT apabila pada tahun tersebut metode depresiasi yang baru
atau pengganti menghasilkan nilai depresiasi yang lebih besar dari metode depresiasi yang lama yang akan diganti. Sebagai contoh, misalkan suatu aset didepresiasi dengan metode DDP dan dengan ini diperoleh D3 sama dengan 1000, dan bila menggunakan metode SL yaitu D3 sama dengan 1200, maka pada tahun yang ketiga perusahaan boleh mengganti metode depresiasinya dari DDP ke SL. Jadi pada tahun ketiga kita harus memilih metode yang memberikan besaran depresiasi yang lebih besar. Secara sistematis hal ini bisa dirumuskan sebagai berikut. DT bintang sama dengan max kali DTE, DTN, di mana DT bintang sama dengan metode depresiasi yang dipilih pada periode T, dan DTE yaitu metode depresiasi yang lama yang akan diganti, dan DTN adalah metode depresiasi yang baru yang akan menjadi pengganti. 2. Metode depresiasi apapun yang dipakai, nilai buku suatu aset tidak boleh lebih rendah dari nilai sisa yang ditentukan pada awal periode atau pada saat pembelian aset tersebut. Nilai buku yang belum terdepresiasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung DT pada saat penggantian dilakukan. Hanya boleh melakukan sekali penggantian model depresiasi selama umur depresiasi suatu aset. Dengan melakukan penggantian model depresiasi, maka besaran present worth dari depresiasi yang akan dibayar akan maksimum, sehingga nilai present worth dari pajak yang akan ditanggung akan minimum. 10. Metode depresiasi unit produksi atau UP. Apabila penyusutan suatu aset lebih ditentukan oleh intensitas pemakaiannya dibandingkan dengan lamanya alat tersebut dimiliki, maka depresiasinya bisa didasarkan atas unit produksi atau unit output dari aset atau properti tersebut. Pada prinsipnya, unit produksi bisa dinyatakan dari salah satu ukuran berikut. A. Output produksi. Misalnya, volume atau berat dari material yang dipindahkan oleh suatu alat pengangkutan material pada tahun tertentu dibandingkan dengan berat atau volume material yang diperkirakan bisa dipindahkan selama masa pakai dari alat tersebut. B. Hari operasi. Menunjukkan jumlah hari suatu aset selama tahun tertentu dibandingkan dengan ekspektasi total hari operasi dari aset tersebut selama masa pakainya. Proyeksi pendapatan. Menunjukkan estimasi pendapatan pada tahun tertentu dari satu aset yang disewakan dibandingkan dengan estimasi pendapatan dari penyewaan alat tersebut selama masa pakainya. Pada metode depresiasi unit produksi ini, besarnya depresiasi diperhitungkan sama untuk tiap satuan output produksi dari aset tersebut, tanpa memperhitungkan beberapa lama output tersebut dicapai. Unit output atau unit produksi ini bisa dinyatakan dengan dari salah satu dari tiga ukuran yang diuraikan di atas. Misalkan, UT adalah jumlah unit produksi suatu aset selama tahun T, dan U adalah total unit produksi dari aset tersebut selama masa pakainya, maka besarnya depresiasi pada tahun T adalah jumlah yang boleh didepresiasi atau P kurang S dikalikan dengan rasio U T per U, dan kata lain DT sama dengan U P per U. Dengan demikian, maka nilai buku pada akhir tahun PT diberikan oleh DVT sama dengan P dikurang P kurang S dibagi U dikali U1 plus U2 plus seterusnya hingga kata tertinggal. 11. Perbandingan metode depresiasi. Semua metode depresiasi yang diuraikan di atas memiliki karakteristik tersendiri. Metode garis lurus adalah metode yang paling mudah secara perhitungannya dan cukup banyak dipakai.
Metode ini mengakibatkan nilai buku suatu aset menurun dengan kecepatan tetap. Metode jumlah digit tahun atau SIYD dan metode keseimbangan menurun DB dan DDB adalah metode-metode yang dipercepat, artinya menimbulkan depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Kedua metode ini akan menguntungkan ditinjau dari segi pembayaran pajak. Pada umumnya, metode DB terutama DDB lebih cepat menurunkan nilai buku dibandingkan dengan metode SIYD atau metode jumlah digit tahun. Metode depresiasi sinking fund adalah metode yang terbalik dengan metode DB atau SIYD. Karena besarnya depresiasi justru lebih kecil pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan pada tahun-tahun berikutnya. Dari segi beban pajak, metode ini tidak memberikan keuntungan sehingga hampir tidak ada perusahaan yang menggunakannya. Sedangkan metode unit produksi tidak memiliki pola yang jelas karena besarnya depresiasi akan tergantung pada penjadwalan produksi, bukan pada masa pakai aset atau alat yang bersangkutan. Oleh karenanya, metode ini bisa mempercepat atau memperlambat depresiasi. Depresiasi pada kelompok aset. Pada organisasi atau perusahaan yang besar yang memiliki berbagai macam aset dalam jumlah yang banyak, depresiasi bisa dilakukan atas dasar kelompok-kelompok tertentu dari aset-aset tersebut. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan penghitungan depresiasi dalam catatan akuntansi perusahaan. Pengelompokan berbagai aset dalam kaitannya dengan depresiasi biasanya dipilih salah satu dari 3 jenis pengelompokan berikut. 1. Perhitungan grup atau group account yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki estimasi masa pakai yang hampir sama seperti mesin fotokopi, truk, dan sebagainya. 2. Perhitungan klasifikasi atau classified account yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki karakteristik yang sejenis tapi masa pakainya berbeda-beda, misalnya peralatan konstruksi. 3. Perhitungan composite atau composite account yang biasanya terdiri aset-aset yang memiliki karakteristik maupun masa pakai yang berbeda-beda. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.